أشهد أن محمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang aulia hormati Habib Reza, yang aulia hormati Ustadz Khairuddin, yang aulia hormati para alim ulama, yang aulia hormati para sesepuh dan binti sepuh, serta para hadirin sekalian rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihil kiram, amma ba'du. Awalan hayya binan nashkur syukran katsiran ila Allah ta'ala alladzi qad a'tana rahmatan wa hidayatan hatta anajtami'an fi hadzal makan al-mubarak. Thaniyan salatan wassalaman ila nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana min dhulumatin ila nur. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan manusia dari orang kota sampai orang kampung, dari orang yang pendek sampai orang yang jangkung, dan dari orang yang pesek sampai orang yang mancung. Para hadirin yang ada di sini, siapa yang pesek tunjuk tangan. Kita tidak boleh malu karena kita pesek, karena orang yang pesek itu tidak boros menghirup udara. Malahan orang yang mancung itu boros menghirup udara. Betul tidak para hadirin? Hidup pesek. Yang kedua, salawat serta salam kita haturkan kepada pahlawan revolusioner kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai ke zaman yang telah diridhoi oleh Allah. Amin amin ya robbal. Undur maqala wala tanggur manqala. Lihatlah apa yang aulia katakan, janganlah melihat siapa yang mengatakannya. Jadi, walaupun aulia masih kecil, masih bau kencur, tetapi janganlah melihat orangnya. Lihatlah apa yang aulia katakan. Setuju? Hadirin, ada yang baru nih. Tausiah aulia kali ini berjudul memaknai Ramadan dengan berbuat jujur. Para hadirin, tahu tidak apa itu jujur? Jujur adalah 3T. Tidak menipu, tidak mencuri, tidak berbohong. Jadi, jujur itu tidak menipu, tidak mencuri, dan tidak berbohong. Itulah kejujuran yang harus selalu kita laksanakan.
Karena kejujuran merupakan tanda bukti yang menentukan kadar keimanan dalam diri seseorang. Kejujuran pula yang menjadi nilai dari harga diri kita. Seseorang akan menghargai kita dan menghormati kita ketika kita melakukan sebuah kejujuran. Dan sebaliknya, seseorang akan merendahkan bahkan menghina kita ketika kita mencoreng nilai-nilai kejujuran. Betul? Di zaman sekarang ini, kita jarang sekali menemukan orang yang bersikap jujur. Mengapa para hadirin? Itu karena ulah manusia itu sendiri. Banyak dari kita yang sedikit demi sedikit dan bahkan sudah terbiasa berkata tidak jujur, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Disuruh orang tuanya untuk puasa, malah dia bilangnya sudah puasa. Padahal loh teman-teman, waktu siang dia langsung buka kulkas dan langsung makan sepuasnya. Setelah ditanya orang tuanya dia puasa atau tidak, malah dia jawabnya sudah puasa. Teman-teman yang ada di sini pernah berkata tidak jujur? Ang ing eng, hayo ngaku. Hal buruk seperti itu tidak boleh ditiru ya teman-teman. Akan tetapi para hadirin, tanpa disadari, orang tua juga sering mengajari anaknya berkata tidak jujur. Contohnya nih, "Nak, ayo tidur, sudah malam loh. Nanti kalau tidak tidur digigit genderuwomu loh." "Iya Bu, ayo kita cepetan tidur sekarang. Takut digigit genderuwo." Para hadirin yang ada di sini pernah tidak mengajari anaknya berbohong? Ang ing eng, hayo ngaku. Contoh buruk seperti itu tidak boleh ditiru ya para hadirin. Hadirin, subhanallah. Bicara tentang kejujuran, Aulia punya sebuah cerita tentang pengembala kecil yang jujur. Dengerin ya. Dahulu kala di zaman Khalifah Umar hidup seorang hamba sahaya. Ia mengembalakan kambing milik majikannya. Majikannya berpesan agar hamba sahaya tidak menjual kambing-kambing itu. Ia pun langsung mengembalakan kambing milik majikannya. Tiba-tiba datang Khalifah Umar menemui pengembala itu dan berkata, "Wahai pengembala, bolehkah saya membeli kambing-kambingmu yang sehat-sehat dan gemuk-gemuk itu?" Pengembala menjawab, "Tidak Tuan, ini bukan kambing milik saya. Ini kambing milik majikan saya. Saya tidak boleh menjual kambing-kambing ini." Khalifah Umar pun menjawab, "Tetapi kau kan tinggal bilang ke majikanmu kalau kambing-kambingmu telah dimakan serigala. Majikanmu kan tidak tahu." Pengembala pun menjawab, "Fa'ainallah, fa'ainallah, fa'ainallah. Di mana Allah? Di mana Allah? Lalu di manakah Allah? Bukankah Allah melihat setiap gerak-gerik umatnya? Majikan saya tidak tahu kalau saya menjual kambing-kambing ini, tetapi Allah tahu Tuan." Mendengar perkataan
perkataan pengembala tadi, Khalifah Umar pun langsung menitikkan air mata. Kemudian Khalifah Umar menemui majikan dari pengembala itu. Dan Khalifah Umar membeli seluruh kambing-kambing itu beserta pengembalanya. Dan semua kambing-kambing itu dihadiahkan oleh Khalifah Umar kepada pengembala kecil yang jujur tadi. Para hadirin, apa hikmah yang dapat kita petik dari cerita tadi? Ada yang tahu? Hikmah yang dapat kita petik adalah bahwa kita harus selalu berkata jujur. Karena orang yang jujur itu akan dihormati banyak orang. Dan orang yang jujur pula akan mendapat pahala yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah orang yang jujur akan masuk surga. Amin amin ya robbal. Kok yang jawab cuma yang sebelah sini ya? Yang sebelah situ pada ngantuk semua. Padahal kalau kita mengamini doa, nanti malaikatnya akan dengar. Dan insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi ya, amin amin ya robbal. Ya sudah telat, malaikatnya sudah pulang. Hadirin, subhanallah. Sebagai generasi solih dan solihah, marilah kita menjunjung tinggi kejujuran. Karena kejujuran merupakan tiang agama. Tanpa kejujuran, agama akan roboh dan bahkan negara pun bisa roboh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang jujur dan benar. Pada zaman sekarang ini, kejujuran merupakan sesuatu yang mahal, sehingga jarang orang yang memilikinya. Leres moten. Padahal Pak, Bu, kejujuran adalah modal utama dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Negara Indonesia akan menjadi negara yang maju dan kaya raya jika di dalamnya dikelilingi dengan orang-orang yang jujur, karena tidak akan ada lagi korupsi, kolusi, dan nepotisme yang semuanya merupakan penyakit hati manusia. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Ayo sama-sama. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, ojo seneng ngapusi. Hadirin, subhanallah. Pak, Bu, sekarang ini kita
sebagai seorang muslim, kita wajib menjalankan ibadah puasa. Dan untuk orang-orang yang tidak bisa berpuasa karena sakit atau sedang berhalangan, maka wajib menggantinya dengan mengqadha puasa di hari lain atau dengan membayar fidyah sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Jadi para hadirin, bulan puasa adalah bulan penuh berkah, bulan ibadah, bulan mujahadah, bulan rahmah, bulan maghfirah, bulan Al-Quran, dan bulan Lailatul Qadar. Mari kita manfaatkan bulan suci ini yang hanya terjadi setahun sekali ini dengan banyak-banyak beribadah. Hindari perkataan bohong, karena sesungguhnya kesempurnaan puasa Ramadan ialah orang yang menjaga mulutnya dari perkataan yang tidak jujur. Setuju? Hadirin, subhanallah. Jadi kesimpulan dari pidato aulia adalah bahwa kejujuran merupakan dasar yang paling penting dalam mencapai kesuksesan. Sebagai generasi yang baik dan calon pemimpin bangsa Indonesia, kita harus selalu menjunjung tinggi kejujuran, karena akhlak tidak akan sempurna dan kita tidak akan pernah menjadi manusia sempurna tanpa kejujuran. Setuju? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tetap berpegang eratlah dalam kejujuran, walau kamu seakan-akan melihat kehancuran dalam berpegang teguh kepada kejujuran. Tetapi yakinlah bahwa di dalam kejujuran itu terdapat keselamatan. Qulil haqqo walau kana murran. Tell the truth even it's really hurt you. Para hadirin, tahu tidak arti dari bahasa Inggris tadi? Puyeng deh. Maksudnya para hadirin, berkatalah jujur walaupun itu pahit. Kalau kata orang Jawa nih para hadirin, becik ke titik, bener ketenger, oleh ketoro. Salah seleh, yen ora jujur, sayekti kojur. Kalau kita tidak jujur, kita tidak akan muncul.
Sebelum aulia mengakhiri tausiah ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk memohon ampun kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Monggo sarang-sarang. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najjatan minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghiran. Ya Allah, ya Tuhan kami, tanamkanlah di hati kami sifat kejujuran. Jadikanlah negara kami, negara Indonesia, negara yang makmur dan sejahtera. Ya Allah, ya Maha Pengampun, ampunilah semua dosa-dosa kami, dosa-dosa yang menumpuk seperti butiran pasir di pantai. Ya Rabb, mungkin kami tidak pantas memasuki surga-Mu, tetapi kami tidak kuat menerima siksa neraka-Mu. Maka kami, ya Allah, kami memohon ampun atas semua dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Al-Fatihah. Amin ya Rabbal Alamin. Sekiranya cukup sekian tausiah dari aulia. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dari tutur kata aulia, aulia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Amin. Kalau ibu lihat anak begitu kayak yang banyak bermain, mudah-mudahan anak kita juga bisa mendapatkan derajat yang baik seperti mana yang telah kita saksikan. Lisan yang pandai berucap firman Allah, lisan yang pandai berucap hadits Nabi Muhammad, dan lisan yang sudah terjaga untuk pandai nasihat-nasihati. Amin ya Rabbal alamin. Wa tajallat